Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Congor Misteri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir dan mendukung karya-karya kami. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan perlindungan dari segala hal buruk. Buat kamu yang baru pertama kali datang, selamat bergabung. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengannya, dan bantu kami terus tumbuh dengan dukunganmu. Karena setiap cerita yang kami hadirkan dibuat dengan sepenuh hati, khusus untuk kalian yang mencintai kisah-kisah penuh misteri, makna, dan ketegangan. Malam itu, gue dan 3 temen gue nekat buat jalan ke Alas Purwo. Buat yang belum tahu, Alas Purwo itu hutan di Banyuwangi yang dari dulu udah terkenal banget angker dan penuh cerita mistis. Orang-orang sering bilang, kalau masuk ke sana jangan macem-macem, jangan sombong, dan jangan sembarangan ngomong. Karena katanya, apapun yang kita ucapin bisa jadi undangan buat makhluk yang tinggal di sana. Awalnya gue sama teman-teman gak percaya. Kita mikirnya, palingan itu cuma cerita biar orang gak asal masuk hutan aja. Soalnya, dari dulu hutan ini juga dianggap keramat, ada hubungannya sama hal-hal goib. Bahkan katanya jadi tempat persinggahan makhluk tak kasat mata. Tapi dasar anak muda yang kepo, rasa penasaran kita lebih gede daripada rasa takut. Jadi malam itu kita mutusin buat nyobain masuk, sekadar ngerasain sendiri gimana suasana di dalamnya. Kita berangkat berempat, gue, Rian, Edo, sama Bayu. Bawa motor masing-masing, biar lebih gampang kalau ada apa-apa. Dari awal kita udah sadar kalau jalanan ke arah hutan itu sepi banget. Lampu jalan hampir nggak ada, jadi cuma ngandelin lampu motor yang nyorot beberapa meter ke depan. Gelapnya itu bener-bener beda, kayak nelen cahaya. Jalan aspal lama-lama berubah jadi jalan tanah, dan makin lama makin sempit. Angin malam berhembus kenceng banget, bikin dedaunan berisik kayak orang bisik-bisik. Suara jangkrik dan burung malam nyaring banget, tapi bukannya bikin tenang, malah bikin bulu kuduk merinding. Rasanya kayak ada yang ngawasin kita dari balik pepohonan. Gue beberapa kali nengok kanan kiri, tapi cuma ada bayangan batang pohon yang rapet dan gelap. Udara juga berubah drastis. Siangnya Banyuwangi panas banget, sampai bikin keringetan. Tapi pas kita makin dalam masuk area hutan, hawa dinginnya nusuk tulang, kayak lagi ada di dataran tinggi. Padahal posisi kita jelas-jelas masih di dataran rendah. Rian sempat nyeletuk sambil kedinginan. Anjir, kok dingin banget sih kayak kulkas hidup. Kita ketawa-ketawa kecil, tapi sebenarnya rasa takut mulai nyusup. Biar nggak terlalu tegang, gue coba buka obrolan. Katanya di sini sering kedengeran suara gamelan tengah malam. Bener nggak sih? Gue ngomong gitu sambil nyoba sounding buat bercanda. Edo langsung ketawa. Palingan cuma cerita orang aja. Mana ada gamelan di tengah hutan begini. Tapi detik itu juga, tanpa peringatan, telinga kita nangkep suara samar-samar. Awalnya kecil banget, kayak suara besi diketok pelan. Lama-lama jadi makin jelas, suara gamelan Jawa. Nadanya halus tapi aneh, kayak lagi ada pesta atau upacara. Kita semua langsung berhenti ngomong, masing-masing saling lihat dengan wajah pucat. Bayu yang biasanya paling berani malah buru-buru matiin rokoknya. Gue bisa denger nafas gue sendiri makin berat. Dada kayak ditindih sesuatu. Suara gamelan itu gak wajar. Bayangin aja, kita ada di tengah hutan, jauh dari pemukiman, gak ada rumah atau kampung sama sekali. Tapi suara itu jelas banget, kayak ada sekelompok orang main musik bareng-bareng. Semakin lama, bunyinya makin dekat, kayak merambat lewat tanah dan pepohonan. Gue gak suka ini bro, bisik Rian. Udah lanjut aja, jangan berhenti di sini, jawab gue, meski hati gue sendiri udah ciut. Kita akhirnya gas motor lagi, tapi anehnya suara gamelan itu tetap ngikutin. Kadang hilang, lalu muncul lagi lebih kencang. Saking jelasnya, gue bisa ngerasa bulu kuduk di tengkuk gue berdiri semua. Jalanan makin gelap, makin sempit, dan makin sepi. Saking rapatnya pepohonan, cahaya bulan pun gak bisa masuk. Lampu motor jadi satu-satunya penerang, tapi justru itu yang bikin suasananya makin mencekam. Bayangan pohon kelihatan kayak sosok tinggi besar berdiri di tepi jalan. Kadang gue hampir yakin ngeliat bayangan manusia nyebrang pelan di depan motor. Tapi pas dicek, gak ada siapa-siapa. Di tengah perjalanan, motor Bayu tiba-tiba ngadat. Lampunya mati sendiri, mesinnya juga mogok. Kita semua berhenti. Bayu panik, coba hidupin lagi tapi gak bisa. Dalam hati gue, udah kepikiran yang enggak-enggak. Saat kita lagi ribet nyoba benerin motor,
Suara gamelan itu kedengeran lagi. Kali ini lebih jelas, kayak ada tepat di samping kita. Bukan cuma suara musik, tapi ada suara perempuan ketawa kecil, lirih, kayak lagi ngeledekin. Suara itu bener-bener bikin darah gue dingin. "Lu denger gak barusan?" Gue nanya pelan. Edo cuma ngangguk kaku, mukanya pucat. Rian gak berani ngomong apa-apa. Tanpa ada yang ngajak, kita semua kompak dorong motor Bayu. Gak peduli udah jalan jauh atau belum, yang penting keluar dari tempat itu. Gue ngerasa ada sesuatu yang ngikutin dari belakang. Rasanya kayak ada tatapan tajam dari dalam hutan yang ngikutin tiap langkah kita. Beberapa menit dorong motor, akhirnya mesin motor Bayu hidup lagi. Kita semua buru-buru naik dan langsung tancap gas. Tapi perasaan aneh itu gak hilang. Gue ngelirik spion dan gue lihat samar ada bayangan putih tinggi banget berdiri di pinggir jalan. Rambutnya panjang terurai, bajunya lusuh kayak nenek-nenek. Dia nggak gerak, cuma berdiri sambil ngeliatin kita. Gue langsung merem sebentar, berharap itu cuma halusinasi. Tapi pas gue buka mata lagi, sosok itu masih ada, makin jelas, bahkan kelihatan senyumnya samar. Gue nggak berani ngomong apa-apa ke teman-teman, takutnya malah bikin panik. Jadi gue cuma fokus ke jalan sambil doa dalam hati. Gue yakin banget kita udah masuk terlalu dalam ke hutan yang gak seharusnya kita datengin. Malam itu jadi awal dari teror panjang yang gak pernah bakal gue lupain. Alas Purwo benar-benar bukan tempat main-main. Setiap detik di dalamnya terasa kayak ada dunia lain yang siap neror siapapun yang berani masuk tanpa izin. Perjalanan kita belum selesai. Setelah motor Bayu nyala lagi, kita gas sekenceng-kencengnya. Jalan tanah yang becek bikin ban motor sering selip. Tapi rasa takut bikin kita nggak peduli lagi. Yang penting keluar. Tapi sialnya, suara gamelan itu masih kedengeran. Kadang jauh, kadang deket. Kayak nempel di telinga. Gue mulai merasa ada yang salah. Rasanya kayak kita lagi dikurung di dalam hutan itu. Jalanan kelihatan sama semua. Gelap, pepohonan tinggi menjulang, dan hawa dingin yang nusuk tulang. Lampu motor nggak mampu nembus gelapnya, kayak ditelan sama kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Edo yang ada di depan tiba-tiba teriak, "Berhenti!" Kita semua kaget, langsung rem mendadak. Ban motor gue nyeret, hampir jatuh. Pas kita berhenti, baru sadar kalau di depan ada sosok berdiri di tengah jalan. Sosok itu tinggi banget, badannya besar, kayak nutupin jalan. Rambutnya gimbal panjang sampai nyeret tanah. Matanya merah nyala kayak bara api. Napasnya kedengeran berat, kayak sapi, tapi lebih serak dan bikin dada gue ikut sesak. Gue langsung sadar, itu bukan manusia. Rian langsung gemeteran. Apa itu?" Suaranya pelan, nyaris gak keluar. Bayu buru-buru nutup mata sambil baca doa. Gue sendiri, jujur aja, tangan udah dingin, jantung deg-degan gak karuan. Sosok itu gak gerak. Dia cuma berdiri ngadep ke arah kita. Tapi tiba-tiba dari belakang kita kedengeran suara perempuan ketawa. Ketawanya lirih, panjang, kayak orang sengaja bikin kita takut. Gue sama Edo spontan nengok ke belakang. Dan gue lihat jelas ada sosok perempuan berbaju putih lusuh berdiri di pinggir jalan. Rambutnya panjang nutupin wajar. Gue ngerasa darah gue berhenti mengalir. Jadi bukan cuma satu, tapi dua makhluk yang ngurung kita. Depan ada sosok hitam besar matanya merah, belakang ada perempuan berbaju putih. Kita kayak kejebak. Rian panik, teriak, "Gas aja, gas!" Edo nekat, puter gas motor dan langsung terobos jalan. Anehnya, pas motor Edo lewat deket sosok hitam itu, sosoknya hilang kayak kabut. Tapi suara ketawa perempuan makin kenceng, nyaring, kayak ada di samping telinga gue. Kita semua ngebut sekenceng mungkin. Angin malam nusuk wajah. Pohon-pohon lewat kayak bayangan hitam berlari. Tapi perasaan diawasi nggak hilang. Justru makin kuat. Gue ngeliat dari spion. Perempuan berbaju putih itu lagi lari ngikutin kita. Jalannya aneh. Kayak melayang tapi cepet banget. Anjir, dia ngikutin. Gue teriak sambil hampir nangis. Bayu di belakang gue juga teriak-teriak. Baca doa, jangan diam aja." Suara motor meraung, tapi suara gamelan tetap kedengeran, bercampur sama suara tawa perempuan itu. Rasanya gila, kayak kita ada di dua dunia sekaligus. Kita terus ngebut sampai akhirnya ketemu persimpangan jalan tanah.
Harusnya jalan itu nggak ada, karena dari info orang, jalur ke Alas Purwo cuma satu. Tapi malam itu, entah kenapa, muncul 2 cabang jalan. Edo berhenti mendadak. Kita semua bingung harus pilih yang mana. Ke kanan apa ke kiri? Edo panik. Gua lihat kanan gelap banget, kayak masuk ke terowongan. Kiri agak terang, ada cahaya bulan yang tembus sedikit. Tanpa mikir panjang, gua bilang, "Kiri, cepet!" Kita belok kiri. Tapi anehnya, meski udah belok, suasana tetap sama. Gelap, pepohonan rapet, udara dingin, dan suara gamelan makin kenceng. Gue mulai sadar, mungkin kita udah masuk ke wilayah yang bukan milik manusia lagi. Tiba-tiba, di tengah jalan, motor Edo mati. Bayu juga mati, tinggal motor gue sama Rian yang masih nyala. Kita semua berhenti, panik gak tahu harus ngapain. Saat itu, gue denger suara langkah berat banget dari arah kanan. Gua noleh, dan dari balik pepohonan muncul sosok tinggi gede tadi. Matanya merah, lebih terang dari sebelumnya. Dia jalan pelan ke arah kita sambil ngeluarin suara kayak geraman. Sementara di sisi lain, suara tawa perempuan makin dekat. Gue merasa kita dikepung. Jujur saat itu, gue udah pasrah. Rasanya kayak nggak ada jalan keluar. Gue merem, baca doa sebisanya. Tangan gue gemeter, kaki udah nggak kuat. Gue yakin banget kalau kita salah langkah dikit aja, mungkin kita nggak bakal pernah keluar dari Alas Purwo. Suasana makin kacau. Motor 2 temen gua mati total, sementara suara gamelan dan tawa perempuan makin kenceng, seolah-olah sengaja ngetawain kita yang lagi panik. Gua dan Rian masih nyala motornya, tapi kita nggak mungkin ninggalin Edo sama Bayu begitu aja. Jadi kita semua berdiri di tengah jalan tanah itu, keringat dingin bercampur sama rasa takut yang udah nggak bisa ditahan. Sosok tinggi besar bermata merah itu makin dekat. Setiap langkahnya bikin tanah kayak bergetar. Suara nafasnya berat banget, kayak ada hewan besar ngedengus di depan muka kita. Dari arah sebaliknya, suara perempuan ketawa lirih. Makin lama makin jelas. Dan pas gua lirikin sedikit, ada perempuan berbaju putih dengan rambut panjang nutupin wajahnya, berdiri gak jauh dari kita. Dia diam aja, tapi kepalanya miring kayak lagi ngeliatin mangsa. Kita bener-bener kejebak. Depan ada sosok hitam gede, belakang ada perempuan putih. Udara makin dingin dan bau amis aneh tiba-tiba kecium. Bau itu bikin mual, kayak darah bercampur bangkai. Bayu udah nangis, suaranya pecah. "Kita nggak bakal bisa keluar dari sini." Edo langsung marah. "Jangan ngomong sembarangan, jangan." Gua sendiri udah pasrah, tapi masih nekat berharap. Gua coba baca doa dalam hati, apapun yang gua hafal. Anehnya, tiap kali gua komat kamit, suara gamelan itu kayak makin jauh sedikit. Tapi begitu gua berhenti, suara itu balik lagi lebih keras. Gua buru-buru bilang ke teman-teman, "Baca doa cepet, jangan diam." Kita semua kompak baca doa masing-masing. Dan perlahan, sosok gede hitam itu berhenti jalan. Dia masih berdiri, tapi kayak nggak makin dekat. Perempuan berbaju putih di belakang juga masih ada, tapi ketawanya tiba-tiba berhenti. Kita coba dorong motor keluar, nggak peduli capek atau enggak. Jalan tanah yang tadi lurus, entah kenapa berubah jadi berbelok-belok. Rasanya kayak kita jalan muter-muter di tempat yang sama. Pohon di kelihatan identik, nggak ada tanda-tanda keluar. Rian mulai panik lagi. "Anjir, kayak kita dikurung, jalan ini muter-muter terus." Gua coba tenangin, meski suara gua sendiri gemeter. "Terusin aja, jangan berhenti, baca doa terus." Beberapa menit kemudian, kita lihat cahaya lampu di kejauhan. Kita semua langsung semangat mikir itu jalan keluar. Kita dorong motor makin kenceng. Tapi pas makin dekat, cahaya itu bukan lampu jalan, melainkan obor. Ada sekitar 5 obor nyala di tengah hutan. Di bawah cahaya obor itu, gua ngeliat bayangan orang-orang duduk melingkar, pakai pakaian Jawa kuno, kayak lagi upacara. Mereka main gamelan, persis suara yang kita dengar dari tadi. Yang bikin gue makin takut, muka mereka pucat semua. Matanya kosong dan gerakannya pelan banget. Gamelan itu bukan dari manusia, atau setidaknya bukan manusia biasa. Kita semua spontan mundur. Edo teriak, "Balik! Balik!" Kita balik arah, dorong motor lagi. Tapi gila, jalan yang kita lewatin sama lagi kayak tadi.
pohon, tanah, bahkan suara-suara hutan, semuanya identik. Rasanya kita udah berputar di dunia yang sama sekali berbeda dari dunia nyata. Gue udah mau nyerah, tapi tiba-tiba dari kejauhan kedengaran suara ayam berkokok. Padahal jelas-jelas masih tengah malam, jam 2 lebih. Suara itu kecil, tapi kayak jadi tanda. Gue bilang, ikutin suara ayam itu. Kita semua diam-diam nurut. Kita dorong motor sambil ngikutin arah suara ayam berkokok yang makin lama makin jelas. Perlahan, suara gamelan makin pelan. Ketawa perempuan hilang, dan hawa dingin berubah jadi anget lagi. Tiba-tiba, motor Edo nyala sendiri. Disusul motor Bayu. Kita langsung lompat naik, gas kenceng tanpa noleh lagi ke belakang. Jalan tanah itu akhirnya berubah lagi jadi jalan aspal. Dan gak lama, kita nemu lampu jalan serta tanda jalan raya. Pas nyampe aspal, kita berhenti sebentar. Napas ngos-ngosan, keringet dingin bercucuran, muka pucat semua. Gue buka HP dan hampir gak percaya sama yang gue lihat. Terakhir gue cek, jam masih sekitar 10:30 malam. Tapi sekarang, jam di layar HP nunjukin pukul 3:15 pagi. Kita semua terdiam. Rasanya kayak waktu di dalam hutan itu berhenti atau diputar ulang. 4 jam lebih kita di sana, api rasanya cuma sebentar. Sejak malam itu, kita semua sepakat nggak akan pernah lagi coba-coba main ke Alas Purwo. Bukan cuma karena angkernya, tapi juga karena kita yakin ada dunia lain yang benar-benar nyata di dalam sana. Dunia yang gak bisa sembarangan orang ganggu. Dan kita termasuk orang bodoh yang sempat berani nyelonong masuk tanpa izin. Sampai sekarang, setiap kali gue lewat daerah Banyuwangi, gue selalu merinding kalau dengar kata Alas Purwo. Teror malam itu gak akan pernah bisa gue lupain. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Setiap kisah yang kami bagikan bukan sekedar cerita, tapi jejak dari mereka yang pernah ada dan mungkin masih ingin didengar. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentar kalian. Satu dukungan dari kalian adalah satu langkah agar cerita-cerita kelam ini tidak tenggelam begitu saja. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.